action, let's go. trouble 찾으러. Adanya perang melawan Prancis serta hutang VOC menyebabkan kekosongan kas Belanda. Kemudian dikirimlah Van der Capellen 1816 sampai 1826 untuk menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Nusantara dengan tugas utama mengeksploitasi kekayaan Nusantara guna mengisi kos Belanda yang kosong. Setelah Van der Capellen lalu dilanjutkan oleh De Gessegnisse 1826 sampai 1830. Karena ketidakadilan serta kesewenang-wenangan mengakibatkan munculnya perlawanan-perlawanan oleh para pribumi. Kemudian, Belanda mengirim Johannes van den Bosch untuk menyelamatkan kas negara dari kebangkrutan. Sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditi ekspor khususnya kopi, tebu, dan tarum nila. Kebijakan pelaksanaan sistem tanam paksa. 1. Pribumi diwajibkan menyisihkan satu tempat tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor. 2. Pribumi yang tidak memiliki tanah maka diwajibkan untuk bekerja kepada Belanda selama 66 hari. 3. Kelebihan hasil produksi Belanda dikembalikan kepada rakyat. 4. Kerusakan akibat gagal panen sepenuhnya dibebankan kepada rakyat. Bagi Belanda, dengan diberlakukannya sistem tanam paksa, inilah kesempatan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Namun, diberlakukannya sistem ini mendapat kritikan dari berbagai pihak. Salah satu yang mengkritik adalah Edward Douwes Dekker. Akibat adanya kritikan berbagai pihak, kemudian pada 1870 sistem tanam paksa dihapus. Dari keuntungan sebesar-besarnya ini juga ditulis. Politik pintu terbuka adalah pelaksanaan politik kolonial liberal di Indonesia, di mana golongan liberal Belanda berpendapat bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia harus ditangani oleh pihak swasta, sementara pemerintah cukup berperan mengawasi saja. Pada tahun 1860-an, politik batik slot atau mencari keuntungan besar mendapat pertentangan dari golongan liberalis dan humanitaris. Kaum liberal dan kapital memperoleh kemenangan di parlemen terhadap tanah jajahan Hindia Belanda. Kaum liberal berusaha memperbaiki taraf kehidupan rakyat Indonesia. Keberhasilan tersebut dibuktikan dengan keluarkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesehatan bumi putera. Munculnya kaum etis yang dipelopori oleh Pieter Brossow atau wartawan koran The Locomotive dan si Van Deventer atau politikus ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para bumi putera yang terbelakang. Pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa bumi putera di Hindia Belanda. Banyak pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan memikirkan dan tulisan-tulisan Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van Deventer kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis ini. Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda. Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang ini adalah Mr.
J.H. Abendanon 1852 sampai 1925, seorang materi kebudayaan, agama, dan kerajinan selama 5 tahun, 1900 sampai 1905. Sejak tahun 1900, inilah kebudayaan sekolah-sekolah baik-baik untuk kaum priai maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah. Sementara itu, dalam masyarakat telah terjadi semacam pertukaran mental antara orang-orang Belanda dan orang-orang Bumi Putera. Kalangan pendukung politik etis merasa prihatin terhadap Bumi Putera yang mendapatkan diskriminasi sosial budaya. Cara mencapai tujuan tersebut, mereka berusaha menyadarkan kaum Bumi Putera agar melepaskan diri dari belagu feodal dan mengembangkan diri menurut model Barat yang mencukup proses emansipasi dan menuntut pendidikan ke arah swadaya. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트럭으로 물을 찾으러